Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami dalam Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang Raja Tauhid. Silahkan like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Raja adalah garis, dan di dalam ranah spiritual erat kaitannya dengan takdir atau garis takdir. Sedangkan kata tauhid di dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dan dalam Raja Tauhid ini garis besarnya adalah takdir seseorang yang bertauhid. Maksud dalam tema kali ini adalah seseorang yang mampu menjalankan beberapa poin berikut, maka pada dirinya lah takdir tauhid sejati berjalan. Tauhid merupakan agama seluruh para nabi. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, dan mengakui bahwa Allah itu satu. Dan sebenarnya kunci atau inti tauhid itu adalah ada pada beberapa poin berikut. Poin yang pertama adalah kiblat. Kiblat yang benar atau sebenar-benarnya kiblat itu bukanlah arah yang mengarah pada keadaan lahiriah, seperti barat, timur, utara, dan selatan. Akan tetapi lebih pada kenyataan di mana kita berada atau pancernya. Dimanapun kita berada, disitulah Allah, bahwa semua arah adalah Allah, dan pada hakikatnya kiblat itu tidak mengarah kemanapun atau dimanapun kecuali pada diri kita sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Secara syariat, kiblat dari seluruh umat Islam adalah Ka'bah. Secara thariqah, kiblat ada pada hati atau kolbu. Secara hakikat, kiblat adalah segala sumber, yakni keempat anasir. Dan secara tauhid, kiblat adalah sang aku atau kesejatian diri atau bahkan Allah itu sendiri. Yakni diri adalah yang sempurna dengan tersifati 20 sifat wajib Allah lengkap dengan keempat pembagiannya serta 99 Asmaul Husna. Dan sifat sebagai tauhid sejati adalah nafsiyah, adalah sifat wujud. Tanpa wujud kita tidak mampu meyakini, bahkan jika wujud kita sudah tiada, kita tidak mampu untuk meyakini Allah SWT. Yang kedua adalah salbiyah, dengan kelima sifat, yaitu qidam, baqo, muhalafatulil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Merupakan punjer cikal bakal seluruh sifat. Cikal bakal adanya segala sesuatu. Bahkan kekekalan tidak mungkin mampu menciptakan segalanya tanpa adanya kuasa. Intinya salbiyah adalah inti dari segala sifat. Maka yang kelima itu mensifati yang 7 sifat. Berikutnya adalah sifat ma'ani dengan ketujuh sifat, yaitu kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam, yaitu sifat pada sifat itu sendiri, sifat yang berdiri pada sifat masing-masing, dan 7 yang terakhir adalah sifatnya sifat. Setiap segala sesuatu itu bersifat dan itu memiliki sifat, yaitu sifat yang ke-7 buah itu.
seperti contoh kuasa yang dikuasakan, dan lain-lain. Inti tauhid itu adalah sifat 20 dan 99 Asmaul Husna. Dan itulah kiblat yang sesungguhnya. Itulah poin pertama dari inti tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah sifat tauhid. Di dalam pengkondisian sifat ini, manusia harus mampu bersikap terhadap 4 perkara, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Hanya orang-orang yang mampu melakukan keempat sifat itulah yang mampu mengemban tauhid. Sidik artinya kebenaran, bukan hanya perkataan yang benar, tetapi juga perbuatan yang benar, sejalan dengan ucapannya. Yang kedua, amanah, artinya benar-benar bisa dipercaya. Tablik, artinya mau menyampaikan apa yang diterima, disampaikan secara keseluruhan kepada seluruh umat, tentunya sebatas kemampuan mereka dalam menerimanya. Lalu yang terakhir adalah fatonah, artinya adalah cerdas. Kecerdasan di sini adalah harus mampu mensikapi keadaan. Seperti halnya sifat para alim, orang-orang terpilih seperti sifat para wali dan para nabi. Cerdas bukan hanya kecerdasan otak, tetapi juga kecerdasan budi, yakni kemampuan dalam berbuat kebaikan bagi sesama. Kemudian poin yang ketiga adalah hakikat tauhid. Maksudnya di sini adalah penguasaan terhadap 4 inti elemen kehidupan, yakni keempat anasir, yaitu anasir api, anasir udara, anasir air, dan anasir tanah. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain. Anasir adalah wahana penciptaan segala sesuatu, termasuk kita, manusia. Semua membutuhkan keempat elemen tersebut, yakni keempat anasir yang menjadi asal mula terbentuknya segala wujud di seluruh jagat raya ini. Contoh, tanah ada pada kulit dan tulang, api adalah darah dan nafsu. Kuasai semua ujian dunia, sehingga tidak mudah termakan dengan emosi dan nafsu. Bahkan batin itu sendiri. Air adalah kebutuhan minum, sumber kehidupan. Sebagian besar dari bagian tubuh manusia adalah elemen air. Udara, nafas. Dengan nafas, jantung bisa berdetak. Dengan semua itu, kita bisa melakukan segalanya karena kita hidup. Dan poin yang keempat adalah wujud tauhid itu sendiri. Maksudnya adalah wujud kebenaran tauhid. Segala wujud adalah sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan keadaannya, yakni secara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah aturan, karena setiap sesuatu pasti ada aturannya, yaitu syariat itu sendiri. Thariqah adalah kebaikan. Setiap kebaikan menggunakan jalan yang halus, yaitu hati. Dan hakikat adalah kebenaran. Setiap sesuatu yang tidak mengetahui sumber kebenaran itu, maka belum dikatakan benar semua. Maka wajib hukumnya untuk mencari dasar dari segala kebenaran. Dan yang terakhir adalah ma'rifat atau mengenal Allah. Mengenal diri adalah mengenal Allah. Maka itulah yang menjalankan segala sumber rahasia manusia. Setiap diri sudah dilapisi oleh Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, syariat adalah aturan. Jika seorang hakikat yang tidak memakai syariat, maka akan terbebani. Syariat itu sendiri banyak macam dan versinya, serta luas sekali. Seperti contoh bersosial dengan tetangga, juga salah satu wujud menjalani syariat. Thariqah adalah jalan hati, artinya ikhtiar atau usaha seseorang menyendiri melakukan apa yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri.
Hakikat adalah rasa, sumber segala kebenaran. Tahu betul tentang kebenaran dan makna kebenaran itu sendiri. Ma'rifat adalah kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan adalah batin. Hakikat usaha adalah setiap gerakan yang kita jalankan. Di situ sisi punjer tauhid. Setiap perjalanan pasti memiliki tujuan dan juga ada hikmahnya. Tiada raja yang lebih utama selain kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan itu adalah Allah sendiri, tidak bisa dilihat dan hanya bisa dinyatakan. Sebuah simbol Allah yang tertulis 16 kali, terbagi dalam 4 arah atau kiblat, dalam 4 anasir, dalam 4 tingkat keyakinan, serta 4 sifat. Semoga ini bisa menambah wawasan dalam pustaka tauhid kita. Amin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.